Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi YouTube saya. Saya Nesi Anggrmasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait keperawatan komunitas 1, yang dimana di dalamnya akan membahas tentang epidemiologi dan juga kependudukan. Epidemiologi dan juga kependudukan ini sangat krusial dan juga sangat penting dalam suatu wilayah untuk mengetahui bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi apabila suatu kependudukan tersebut dia tergolong lebih dengan jumlah kependudukan yang tergolong dengan sangat banyak. Berikut ini adalah pemaparannya. Epidemiologi, menurut kata asalnya, kita bahas terlebih dahulu, adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang terjadi pada rakyat, yang dimana pembagian kata-katanya yaitu epi pada demos berupa penduduk atau rakyat dan juga logos yaitu ilmu. Sedangkan menurut McMahon dan juga Pope pada tahun 1970, epidemiologi dalam buku Principle and Method disebutkan bahwa epidemiologi ini adalah suatu studi tentang penyebaran dan juga penyebab frekuensi penyakit pada manusia dan mengapa terjadi distribusi semacam itu, sehingga tidak akan terjadi yaitu overpopulation. Kita harus mengetahui bahwa populasi itu tidak akan melebihi dari jumlah wilayah dalam satu daerah ataupun tempat lokasi tersebut. Sedangkan terdapat dua sumber yang saya ketahui di dalam epidemiologi ini, yaitu yang pertama, menurut Abdel et Orman pada 1974, suatu ilmu mengenai terjadinya dan juga distribusi keadaan kesehatan, yang dimana penyakit dan perubahan pada penduduk. Begitu juga determinannya serta akibat-akibat yang terjadi pada kelompok penduduk. Sedangkan pada menurut Lass, pada tahun 1988, diketahui bahwa epidemiologi ini merupakan ilmu tentang distribusi dan juga determinan dari keadaan-keadaan atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan, yang dimana di dalam populasi tersebut itu menerapkan ilmu-ilmu yang guna mengendalikan masalah-masalah kesehatan. Dan kita ketahui apabila populasi tersebut melampaui jumlah dari daerah, akan banyak terjadi permasalahan dan juga bisa terjadi salah satu contohnya yaitu permasalahan kesehatan. Penyebaran kesehatan akan bila penyakit itu dia relatif lebih penyakit menular, dia akan lebih cepat. Jadi jumlahnya itu akan jumlah dari penyakit tersebut akan semakin mempercepat untuk menularkan ke orang yang lain. Kemudian pada hal-hal pokok dalam pengertian epidemiologi ini dibagi menjadi 3. Yang utama, yaitu yang pertama frekuensi, yang kedua distribusi, yang ketiga determinan. Bagaimana 3 subbab ini harus kita ketahui dan juga merupakan hal yang penting di dalam epidemiologi. Berikut ini adalah pemaparannya. Yang pertama, pada frekuensi. Frekuensi merupakan suatu upaya yang dimana untuk melakukan kuantifikasi atau proses patologis atas kejadian untuk mengukur besarnya kejadian atau masalah serta melakukan perbandingan. Kita ketahui bahwa di dalam suatu wilayah, semisal ada 2 wilayah ya, ada wilayah A dan wilayah B. Kemudian wilayah A sekitar 10.000 dari penduduknya, sedangkan wilayah B sejumlah hanya 3.000 penduduk. Nah, ketahui kalau misalnya secara frekuensi pun akan berbeda dari jumlahnya. Hal ini yang menyebabkan bahwa masyarakat itu perlu ada perbandingan yang juga bisa berupa contohnya transmigrasi ya, kalau misalnya di Indonesia kita ketahui karena pulaunya tergolong banyak. Waktu saat dulu kita ketahui di Pulau Jawa itu jumlah dari populasinya tergolong relatif besar sehingga terjadi transmigrasi yang dilakukan ke beberapa pulau seperti Kalimantan dan juga Sumatera. Kemudian pada distribusi, menunjukkan bahwa dalam memahami kejadian
yang berkaitan dengan penyakit atau masalah kesehatan, epidemiologi ini menggambarkan kejadian menurut karakter dari variabel orang, tempat, dan juga waktu. Jadi, menggolongkan, jadi semisal kita lihat distribusinya berdasarkan pekerjaan. Kemudian distribusinya berdasarkan lokasi tempat tinggal. Contoh dataran tinggi, dataran rendah, seperti kita ketahui itu daerah pesisir. Lalu kalau semisal waktu saat tahun sebelum tahun 2000 atau setelah tahun 2000, setelah tahun milenial, itu kita ketahui ya secara distribusi. Lalu masuk ke dalam determinan, faktor ini mempengaruhi hubungan ataupun resiko terhadap terjadinya penyakit atau masalah kesehatan. Dan inilah yang kita takutkan bahwa di dalam suatu wilayah ataupun daerah, bila terjadi overpopulasi, masalah-masalah kesehatan itu adalah hal yang paling utama di dalam suatu wilayah. Semisal di dalam suatu wilayah, contohnya di Papua ya, dia masih kita temukan penyakit yaitu malaria. Malaria ini jika di sana dengan jumlah populasi yang banyak, itu bisa akan menyebar lebih luas dan lebih cepat. Itu contohnya. Dan untuk saat ini ya, di waktu ini, kita sedang berperang melawan penyakit COVID-19, yang dimana dia adalah penyakit yang dia dapat menularkan, dan dia menular, itu masalah kesehatan yang paling krusial untuk saat ini, yang paling jadi utama pada kesempatan kali ini ya, pada waktu ini. Jadi bisa mengganggu dari kontak kesehatan. Jadi contohnya semisal kita dari kontak yang kita tidak ketahui bahwa itu penularan melalui virus, dan juga semakin besar populasinya juga akan semakin cepat juga mempengaruhi. Yang kita ketahui di pertama kali muncul yaitu pada kota Wuhan. Kemudian mungkin saya dulu berpikirnya mungkin nggak mungkin gitu loh di Indonesia bisa akan kejadian seperti di Wuhan. Ternyata saat ini adalah dengan kejadian yang sama, dengan kasus yang sama, dan juga jumlah angka dari penularan pasien COVID ini juga semakin meningkat. Jadi ini satu masalah kesehatan yang saat ini tengah kita alami. Lalu pada sasaran epidemiologi, kita lihat di gambar ini, populasi manusia yang berada dalam satu wilayah atau desa tertentu serta pada waktu yang tertentu pula. Kalau semisal kita pada pohon, itu di dalam satu ranting ya, kita ibaratkan saja, itu akan semakin bisa tumbuh daun yang baru, dan jadi kalau semisal kita ibaratkan di manusia bahwa nantinya akan muncul lagi angka kelahiran yang baru, lalu akan ada terjadi angka kematian seperti itu. Jadi akan ada orang-orang yang baru lagi, kemudian dia akan ada perbaruan seperti itu. Kemudian pada ruang lingkup epidemiologi, yaitu ada 3. Yang pertama, subjek dan objek epidemiologi adalah masalah kesehatan berupa penyakit infeksi, program KB, program perbaikan lingkungan dan pemukiman, dan juga sebagainya. Waktu di tahun 1980-an itu lebih dicanangkan yaitu program KB, yaitu dalam satu keluarga cukup dengan 2 anak cukup saja, yang dimana beberapa uji coba dilakukan mulai dari KB suntik, kemudian KB implan, dan juga metode-metode PKB yang lain. Karena jumlah dari angka kelahiran itu relatif tinggi. Biasanya dalam satu keluarga itu anaknya bisa 6, 5, minimal itu adalah 3-4, seperti itu. Kemudian ada masalah kesehatan yang dimaksud menunjuk pada masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompok manusia. Bukan orang per orang seperti pada kedokteran klinik. Dan di sini kita harus mengetahui dari jumlahnya. Dan dalam perumusan penyebab timbul suatu masalah kesehatan, dimanfaatkan data tersebut, frekuensi, dan juga penyebaran masalah kesehatan tersebut. Jadi, lebih dominan mengetahui berapa jumlah dari
populasi di suatu wilayah tersebut. Nah, sedangkan pada kegunaan epidemiologi itu yang pertama membantu pekerjaan administrasi, kesehatan, mengetahui sejarah alam, mendeskripsikan status kesehatan dalam suatu penduduk, mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan. Jadi 4 poin ini harus kita ketahui dan kita akan bahas satu-satu di selanjutnya. Yang pertama, pada kegunaan epidemiologi membantu pekerjaan administrasi kesehatan, yaitu membantu pekerjaan dalam perencanaan planning dari pelayanan kesehatan, pemantauan monitoring, dan juga penilaian atau berupa evaluasi merupakan suatu upaya kesehatan. Sedangkan data yang diperoleh dari pekerjaan secara epidemiologi ini akan dapat dimanfaatkan untuk melihat apakah upaya yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tidak secara pemantauan, dan ataukah tujuan yang ditetapkan telah tercapai atau tidak. Jadi secara penilaian itu juga harus dilihat. Jadi secara kalau misal kita administrasi ini, kalau misal dalam kecamatan ya ada kelurahan, jadi ada kakaknya, kemudian kita ada sensus penduduk, kita ada namanya BPS ya, Badan Pusat Statistik, jadi melihat bagaimana jumlah juga secara administrasi pekerjaan. Lalu dapat menerangkan penyebab suatu masalah kesehatan. Dengan diketahuinya penyebab suatu masalah kesehatan, maka dapat disusun langkah-langkah pengulangan selanjutnya, baik yang bersifat pencegahan maupun bersifat pengobatan. Jadi kita bisa menindaklanjuti sebelum masa-masalah itu terjadi. Kemudian dapat menerangkan perkembangan alamiah suatu penyakit. Di sini dapatlah diterangkan riwayat alamiah perkembangan suatu penyakit tersebut dengan natural history of disease untuk menggambarkan berjalan suatu penyakit, dan juga pemanfaatan keterangan tentang frekuensi dan penyebaran penyakit, terutama penyebaran penyakit menurut waktu. Dengan hal ini mengetahui dilakukan berbagai upaya untuk menghentikan perjalanan penyakit sedemikian rupa sehingga penyakit tidak sampai berkelanjutan. Contohnya waktu saat dulu di malaria saja itu kita tidak tahu pengobatan apa dulu di awalnya. Jadi angka kejadian malaria semakin meningkat. Kemudian dengan berjalannya waktu kita ketahui, oh ini ternyata obatnya atau penanggulangannya seperti ini. Kemudian di tahun 2009, kalau nggak salah tahun 2010, itu ada penyakit flu burung yang dimana dia menyerang ayam ya, dan juga beberapa unggas. Jadi kita waktu tahun itu tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi makanan ayam yang terlalu berlebih. Jadi ditakutkannya bisa menular dari hewan ke manusia. Jadi waktu saat itu tidak segempar sekarang. Kalau zaman dulu itu media sosial ataupun media-media informasi hanya masih menggunakan BlackBerry ya, dan juga orang-orang yang menggunakan handphone itu masih tergolong jarang. Sedangkan untuk era saat ini itu di tahun 2019-2020 itu media sosial itu sangat cepat sekali untuk bisa diakses oleh semua kalangan dan juga golongan. Jadi informasi-informasi yang tidak sesuai, contohnya hoax seperti itu juga mudah untuk didapatkan dan juga mempengaruhi orang yang lain seperti itu. Kemudian dapat menerangkan keadaan suatu masalah kesehatan. Di sini epidemiologi mempelajari tentang frekuensi dan juga penyebaran masalah kesehatan. Maka akan diperoleh keterangan tentang keadaan masalah kesehatan tersebut. Keadaan tersebut di sini merupakan perpaduan dari keterangan menurut ciri-ciri orang, tempat, dan juga waktu. Jadi nantinya suatu masalah kesehatan itu harus bisa ditanggulangi, dan apakah mengetahui suatu wilayah tersebut tengah terjadi masalah kesehatan yang perlu ditangani ataupun tidak, seperti itu. Kemudian masuk ke dalam keadaan masalah kesehatan, itu ada 4 poin utama. Yang pertama epidemi, yang kedua pandemi, yang ketiga endemi, dan terakhir yaitu sporadik. Kita beranjak pada epidemi, yang dimana keadaan
suatu masalah kesehatan, umumnya penyakit yang ditemukan pada suatu daerah tertentu dalam waktu yang singkat, berada dalam frekuensi yang meningkat. Jadi, masalah kesehatan tuh dia sampai ke dalam satu daerah ya. Kalau epidemi kita waktu dulu mungkin pada Wuhan ya, jadi satu daerah saja, belum menyebar ke lokasi yang lain. Kemudian, pandemi. Keadaan di mana suatu masalah kesehatan atau umumnya penyakit yang ditemukan pada suatu daerah tertentu dalam waktu yang singkat, memperlihatkan peningkatan yang amat tinggi serta menyebarnya telah mencakup suatu wilayah yang amat luas. Nah, di saat ini kita sedang mengalami yaitu pandemi, yang dimana yang dari Wuhan, kemudian ke beberapa daerah yang lain, lalu beberapa negara, dari kota-kota, lalu masuk ke dalam satu wilayah. Kemudian waktu itu di Indonesia pertama kali kasus yang pertama yaitu kasus COVID yang pertama, dia adalah penari ataupun dia melakukan suatu seni budaya. Kalau nggak salah di Jepang ataupun di Korea, saya lupa. Dia ke sana, pokoknya ke negara Cina atau di Cina. Kemudian dia kembali ke Jakarta. Jadi kasus yang pertama itu ada di Jakarta. Dia pulang dari negara tersebut, lalu kembali. Kemudian itu adalah dia mengalami demam, flu, seperti itu ya, tanda-tanda di awal pada pasien COVID. Itu kemudian dilakukan perawatan. Dan dia adalah pasien pertama, pasien COVID yang pertama dan kedua. Jadi orang yang ke sana berangkatnya adalah ibu dan juga anak. Jadi itu pasien pertama dan kedua pasien COVID di Indonesia. Dia melakukan perjalanan ke sana, melakukan pertukaran seni budaya kalau nggak salah di sana. Kemudian dia kembali ke Indonesia dan dia berinteraksi ke beberapa wilayah tetangga, kemudian juga rekan kerja, dan juga sampai sekarang ya menyebar kemana-mana seperti itu. Kemudian beranjak pada endemi, keadaan di mana suatu wilayah masalah kesehatan, umumnya penyakit yang frekuensinya pada suatu wilayah menetap dalam waktu yang lama. Nah, kalau pandemi sampai saat ini kita sudah sekitar 6 bulanan ya, mungkin kalau kita ketahui 6 bulan sampai 8 bulan lah. Saya dulu gencar itu di bulan Maret kalau nggak salah, kalau nggak Februari, Maret, waktu itu gencar-gencarnya. Kalau sampai saat ini ya sekitar 6-7 bulanan ya. Nah, itu masih belum dalam 1 tahun. Tapi kalau misalnya kita sudah beranjak ke dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, udah masuk ke endemi. Jadi kita saat ini masih dalam waktu yang tergolong pandemi. Dan yang terakhir yaitu sporadik, keadaan di mana suatu wilayah kesehatan umumnya penyakit yang ada di suatu wilayah frekuensi berubah-ubah menurut perubahan waktu. Jadi secara sporadik ini dalam 1 tahun dia muncul, kemudian 2 tahun kemudian dia muncul lagi, lalu dia 4 tahun kemudian dia muncul lagi seperti itu. Jadi waktunya, frekuensinya berubah-ubah. Kemudian pada peran epidemiologi dalam pelayanan kesehatan, pencegahan dan juga pengendalian penyakit secara metode juga mencari sebab, yang dimana dia juga mendiagnosis dan mengukur kebutuhan yang dibutuh, kemudian perubahan perawatan, perencanaan kegiatan, menganalisis status demografi, statistik rutin, morbiditas, dan mortalitas. Terakhir, menentukan kecenderungan epidemiologik secara surveillance, dan juga lain-lain. Jadi nanti secara di sini peran epidemiologi itu bisa menjadi tolak ukur dalam pelayanan kesehatan. Apakah pelayanan kesehatan itu di Vaskes ya, fasilitas kesehatan sudah tergolong baik ataupun perlu adanya tambahan dan juga fasilitas apa yang perlu ditambahkan. Contohnya dari pelayanan perawatnya, ataupun kalau misal di daerah itu tidak ada pemeriksaan ronsen, jadi kita tambahkan biar untuk pencegahan lebih mudah. Lalu juga pemeriksaan USG kalau misal di daerah itu tidak ada, jadi untuk mengecek apakah sudah ada kehamilan, kemudian juga bisa mengecek dari jenis kelamin, tidak harus jauh-jauh, harus ke kota seperti itu. Nah, sedangkan pada teori kependudukan ini
itu kalau ada dua kalau semisal ini ya. Yang pertama ada teori Malthus, yaitu Thomas Robert Malthus. Dia jumlah penduduk cenderung meningkat secara geometris, sedangkan kebutuhan hidup secara real atau nyata dapat meningkat secara aritmatik, yaitu meningkat secara lebih cepat. Kalau menurut aliran Marx atau Karl Marx dan juga Friedrich Engels, itu populasi manusia tidak menekan secara makanan, tetapi mengaruhi kesempatan kerja. Nah, di tahun 2020 ini, malah dengan kasus COVID ini, banyak terjadinya PHK, kemudian pencarian kerja itu juga relatif sangat sulit. Jadi, angka dari lapangan kerja juga semakin sulit, sedangkan jumlah penduduk semakin meningkat. Hal ini adalah yang ditakutkan akan banyak terjadi pengangguran, otomatis akan terjadinya suatu kasus-kasus seperti pencurian dan juga kejahatan yang lain-lain, pembunuhan juga akan semakin meningkat. Dan juga kalau misal dari tidak ada pekerjaan, itu akan mempengaruhi secara psikis dan juga akan mempengaruhi dari angka psikologi, jadi angka kejiwaan juga semakin meningkat seperti itu. Nah, kalau menurut kependudukan secara kontemporer, itu ada teori fisiologi dan sosial ekonomi dan teori teknologi. Yang pertama, teori fisiologi dan sosial ekonomi, situasi tertentu di mana untuk menginginkan kedudukan sosial ekonomi yang tinggi dengan hidup di keluarga kecil, karena keluarga yang besar bukan beban hidup yang berat. Jadi dilihat di sini juga berpengaruh pada yang di awal ya. Jadi untuk KB pun juga harus dipengaruhi agar dalam satu keluarga itu tidak secara beban tidak terlalu berat. Kemudian ada teori teknologi yang dimana mampu melakukan pemutaran ulang terhadap nasib manusia pada suatu masa yang disebut era substitusi. Jadi teori teknologi ini dia melihat bahwa manusia ini membutuhkan teknologi di dalam hidupnya. Contohnya saja handphone ya, mempengaruhi untuk komunikasi. Lalu juga hiburan berupa televisi. Kemudian juga secara makanan, contohnya penggunaan kulkas, dan juga kalau dulu kita memasak nasi masih menggunakan kompor. Saat ini secara berkembang teknologi kita sudah memakai penanak nasi menggunakan magicom ataupun juga penanak nasi yang lain seperti itu. Nah, di dalam kependudukan itu terdapat piramida penduduk. Piramida penduduk ini untuk mengetahui berapa jumlah dari populasi di dalam suatu wilayah atau penduduk itu sendiri. Secara komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat ditampilkan dalam bentuk grafik dasar piramida. Penduduk menunjukkan jumlah penduduk dan juga badan piramida. Penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyak penduduk laki-laki dan juga penduduk perempuan menurut umur. Jadi masyarakat itu akan dilihat bagaimana secara jumlah dan juga kualitas. Lalu pada pertumbuhan penduduk itu sendiri, dia perubahan populasi suatu waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran pertumbuhan penduduk. Merupakan perubahan jumlah penduduk baik bertambah maupun menurunnya angka pertumbuhan penduduk adalah tingkat pertambahan penduduk suatu wilayah atau negara dalam suatu jangka waktu tertentu dinyatakan dalam persentase atau persentase. Sehingga di dalam suatu penduduk ini kita harus ketahui berapa pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat ataupun juga akan semakin menurun. Di beberapa kota atau negara kita ketahui juga peningkatan dari jumlah populasi semakin meningkat ya. Jadi hal ini akan mempengaruhi dari status kesehatan dari suatu wilayah tersebut. Baik, begitulah pemaparan saya terkait tentang epidemiologi dan juga kependudukan. Semoga bermanfaat dan juga dapat memberikan wawasan kepada Anda
terkait tentang khususnya epidemiologi dan juga kependudukan, bahwa kita ketahui penduduk ini melakukan suatu hal yang sangat penting dalam satu wilayah. Terima kasih atas setelah mengunjungi YouTube saya kali ini, YouTube Gengsi Anggun, dan semoga kita bisa bertemu kembali pada materi-materi berikutnya. Terima kasih.